Shalom kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sidang jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Kita puji Dia dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu yang menerangi jalan kami Tuhan. Engkaulah perisai iman kami Tuhan. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Ya Allah pelindung kita. Haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Nama yang membawa pengharapan di dalam kehidupan. Satu-satunya nama yang memberikan kemenangan. di hadapan-Mu. Satu nama yang ajaib, nama yang di penghiburan, satu nama yang berkuasa, nama yang
Mari dengan segenap hati kita katakan, keselamatan hanya dari Tuhan. Keselamatan hanya dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Keselamatan ada di dalam namanya. Di dalam namanya, dalam nama Yesus, tiada nama lain. Sekali lagi, keselamatan dari Tuhan. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, satu nama, nama Yesus, taklukkan Sedang jemaat Tuhan, kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat sekali lagi berpeluang untuk mendengar firman Tuhan walaupun hanya berada di rumah atau bersama dengan keluarga. Ya, jadi sebelum kita teruskan untuk firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Siapa pimpin kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Puji dan syukur pada surga sekali lagi kami kembalikan kepadamu karena hanya karena anugerah-Mu kami hari ini masih sempat dan masih berpeluang untuk bersama beribadah dengan keluarga dan seterusnya mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, khususnya mulai hamba-Mu, supaya mulai hamba-Mu ini firman Tuhan ini dapat dijelaskan dan dapat dimengerti untuk membantu, menolong, menguatkan dan meneguhkan lagi iman pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini kita akan melihat bersama-sama satu lagi firman Tuhan yang mana temanya adalah pengharapan orang percaya. Ya, dan ini akan kita dasarkan kepada pembacaan kita minggu ini, yaitu daripada 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Nah, saya percaya salah satu persoalan terbesar kita, dan bukan kita saja sebenarnya, hampir semua orang, adalah pertanyaan mengenai kehidupan dan apa yang akan terjadi
selepasnya, yaitu selepas kita meninggal lah maksudnya, ya. Dan begitu juga dengan apa yang terjadi kepada yang masih hidup dan yang sudah meninggal saat kedatangan Tuhan, ya. Jadi persoalan kita ini merangkumi sama ada masa sekarang maupun selepas kita meninggalkan dunia ini, atau ketika Tuhan datang dan masa itu kita masih hidup. Jadi persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang kadang-kadang menginginkan sebuah jawaban, tapi sukar untuk menemukan jawaban yang benar-benar pasti, sehingga ini cukup mengganggu setengah orang dan memang kebanyakan orang, karena mereka maukan satu kepastian tentang kehidupan mereka, baik sekarang maupun selepas mereka meninggalkan dunia ini. Dan untuk inilah ada ramai orang coba memberikan atau mencari jawaban terbaik, dan itu dilakukan sama ada melalui pandangan-pandangan ideologi mereka, pandangan keagamaan, tidak kurang juga ahli-ahli falsafah dan juga ahli-ahli sains, ya. Ada banyak pandangan-pandangan yang mereka coba guna pakai. Namun akhirnya semuanya tetap berakhir dengan persoalan, ya. Nyata sekali bahwa dengan semua kemajuan dan pencapaian manusia masih tidak dapat merungkai persoalan ini. Tidak juga dapat diatasi oleh uang, ya. Tidak juga dapat diatasi oleh kuasa atau apapun pencapaian, kedudukan dan sebagainya. Sehingga kematian ini, ya, atau kehidupan ini sendiri atau kedatangan Tuhan itu sendiri menjadi sesuatu yang misteri, dan bukan misteri yang biasa-biasa tapi ditakuti, karena seperti kita menghadapinya tanpa apa-apa pengharapan. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana pula kita menghadapi situasi ini? Bagaimana atau dengan cara apakah kita menghadapi kematian atau kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan? Inilah akan kita coba lihat bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 ini. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi ayat 13 sampai 18 merupakan reaksi atau jawaban Rasul Paulus sebenarnya terhadap beberapa kesalahpahaman teologi dalam jemaat di Tesalonika pada masa itu, di mana ada beberapa anggota mengalami kesulitan untuk memahami keadaan, ya, umat percaya yang meninggal sebelum Yesus datang kembali dan umat percaya yang masih hidup saat Yesus datang kembali. Pada zaman itu, ya, ada berbagai pandangan tentang akhir zaman, ya. Dan ini termasuk terutamanya daripada ajaran Yudaisme, ya. Ini salah satu lagi agama yang ada pada waktu itu. Salah satu diantaranya adalah dikatakan bahwa hanya mereka yang masih hidup yang akan dibawa ke surga, sedangkan mereka yang meninggal sebelum kedatangan Yesus akan dibangkitkan dan tetap tinggal di dunia ini. Jadi seperti ada satu perbezaan besar antara mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal ketika Tuhan datang nanti, ya. Mereka mengalami satu jenis keputusan yang sangat berbeza, dan ini yang membimbangkan mereka, ya. Karena bagaimana kalau saya masih hidup ketika Yesus datang, atau bagaimana kalau Yesus datang masa itu saya sudah meninggal, ya. Ada kekacauan di dalam iman mereka. Jadi ini bermaksud bahwa
persoalan atau pergumulan mereka pada masa itu adalah pertama-tama sekali adalah mengenai kehidupan mereka. Ya, mereka bimbang tentang kehidupan mereka. Apakah pengharapan mereka di dalam kehidupan mereka? Dan kalau kita melihat berdasarkan keyakinan di atas, seperti menjadi satu kerugian besar jika seseorang meninggal sebelum kedatangan Yesus. Ya, hal itu juga berarti tak adanya perbezaan seperti yang saya katakan tadi di antara mereka yang dibawa ke surga dan mereka yang tinggal di dunia. Ya, karena itu melalui surat ini Paulus ingin mereka tahu bahwa ada pengharapan di sebalik kematian orang percaya maupun orang yang masih hidup ketika Yesus datang, kalau Yesus datang pada waktu itu. Pengharapan itu begitu indah karena ianya turut merangkumi baik masa sekarang, yaitu semasa kita masih hidup, maupun masa depan, yaitu selepas mereka meninggal. Ya, jadi pertama-tama kita akan melihat ya mengenai masa kini. Ya, apakah pengharapan masa kini, yaitu semasa kita masih hidup. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas sekali mengenai sekarang, masa sekarang, Paulus berkata, jikalau mereka percaya bahwa Kristus telah mati dan juga telah bangkit, ya, maka mereka juga harus percaya bahwa mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia. Jadi di mana Kristus berada, maksudnya di situ juga orang percaya berada. Itulah pengharapan mereka dan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Seluruh dasar dan arah tuju kehidupan kita selama masih hidup, ya, seperti mana kita hidup sekarang ini, hanyalah kepada Yesus semata-mata. Maksudnya di sini adalah kalaupun Yesus datang pada masa kita masih hidup, tidak perlu bimbang apa-apa. Karena dikatakan bahwa kita juga akan bersama-sama dengan Allah Bapa kita di surga. Nah, itu mengenai kehidupan masa kini. Bagaimana dengan kehidupan masa depan? Masa depan di sini bukan saja merangkumi hal-hal yang jauh, tapi juga sampai masa-masa yang dekat, tapi juga merangkumi hal-hal yang selepas kehidupan ini. Ya, itu adalah masa depan. Maksudnya sesaat daripada sekarang sampailah kita meninggal, itu adalah apa yang saya maksudkan dengan masa depan. Apakah pula pengharapan kita dari aspek itu? Nah, dalam 1 Tesalonika pasal 4:15 mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan mengenai masa depan bahwa orang yang telah mati di dalam Dia akan terlebih dahulu bangkit dengan tubuh yang mulia. Nanti itu akan kita melihat di dalam ayat 16. Mereka akan bangkit karena iman mereka kepada Kristus sebagai tanda buah solong kebangkitan orang percaya. Maksudnya Yesus sudah bangkit dan Dia adalah buah solong daripada tubuh kebangkitan atau kebangkitan orang percaya. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Jadi ini berarti bahwa masa depan bagi orang yang akan meninggal, ya, dan yang masih hidup semasa kedatangan Tuhan tetap mempunyai destinasi akhir hidup yang sama, yang penuh dengan pengharapan, yaitu bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Jadi ini dengan sendirinya menjawab persoalan jemaat-jemaat Tesalonika mengenai bagaimana situasi orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal pada waktu kedatangan Tuhan. Kita akan melihat ini nanti di poin yang kedua dengan lebih jelas lagi.
Nah, saya sudah katakan tadi mengenai kedatangan Tuhan itu, ya, yang saya nyatakan dalam poin yang pertama tadi. Ya, jadi sekarang kita melihat bagaimanakah pula tentang atau mengenai kedatangan Tuhan, ya, yaitu yang menjadi pergumulan besar mereka juga, ya. Bagaimana waktu Tuhan datang, mereka yang sudah meninggal bagaimana, kita yang masih hidup bagaimana. Jadi apa yang kita lihat dengan lebih detail lagi adalah mengenai mereka yang sudah meninggal, dikatakan bahwa yang mati lebih dahulu bangkit. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa pada masa kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah suatu peristiwa yang sangat kita tidak boleh gambarkan dengan kata-kata, tapi sudah pastilah gegak gempita atau ya sudah pasti suasana yang sangat meriah atau bagaimana, ya, yang disertai dengan sebuah pekikan dari penghulu malaikat dan sangkakala Allah, dan setiap orang akan mendengar dan melihatnya, seperti yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, Matius 24 ayat 31, Yohanes 5 ayat 28-29, Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 9 pasal 1 ayat 9 hingga 11 dan sebagainya. Dalam hal ini Rasul Paulus menjelaskan apa yang terjadi semasa kedatangan Tuhan tersebut kepada mereka yang sudah meninggal. Ini dijelaskan dengan lebih detail lagi oleh Rasul Paulus, ya. Dikatakan bahwa jelas bahwa umat percaya yang masih hidup, ya, pada masa itu, ya, tidak akan mendahului atau memiliki keuntungan yang lebih daripada mereka yang telah beristirahat di dalam Yesus, maksudnya yang sudah meninggal. Mereka yang mati dalam Kristus justru akan dibangkitkan lebih dahulu, ya. Hal ini terjadi sebelum mereka yang hidup diangkat untuk bertemu Yesus di angkasa, ya. Orang benar yang telah mati dibangkitkan dan diberi kekekalan bersama dengan orang yang masih hidup pada saat dia kembali. Dan setelah itu mereka akan bersama-sama, ya. Perhatikan ini, bersama-sama, bersatu, diangkat dan menyungsung Tuhan di angkasa. Jadi jelas sekali di sini bahwa tidak ada kelebihan atau kekurangan, baik mereka yang sudah meninggal atau yang masih hidup ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena akhirnya mereka apa? Mereka akan bersama-sama, ya, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ini yang dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 4:17e, di mana kalau yang tadi yang mati lebih dahulu bangkit, sekarang yang hidup akan diangkat bersama. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17e mengatakan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyungsung di angkasa. Ayat-ayat ini mengatakan bahwa umat percaya bertemu dengan Yesus di awan bersama-sama dengan Dia selamanya. Penekannya di sini adalah ianya merupakan satu tindakan mempersatukan dengan yang lainnya. Maksudnya orang mati bangkit dulu, sementara orang yang masih hidup ini setelah semuanya ready, ya, mereka akan bersama-sama bersatu, dipersatukan oleh Allah, dan mereka bersama-sama diangkat menyungsung Allah, menyungsung Yesus di awan-awan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam
menjawab persoalan, pergumulan orang-orang di Tesalonika pada waktu itu. Dan juga saya percaya ini juga sangat penting untuk kita hari ini. Karena pokok persoalannya di sini adalah iman kepercayaan kita kepada Kristus. Tidak kiralah ketika Yesus datang kita masih hidup atau tidak. Yang jelas adalah kita tidak akan rugi atau untung. Yang akan menetapkan, menentukan sama ada kita diangkat bersama di awan-awan menyusul Yesus dalam kedatangannya. Itu adalah bergantung kepada iman kepercayaan kita. Karena iman kepercayaan inilah yang akan sebenarnya menjadi kunci kepada pengharapan kita. Nah, poin yang ketiga adalah mengenai dasar pengharapan. Ya, seperti yang saya sudah sentuh sedikit dalam poin yang kedua tadi, akhirnya sama ada kita masih hidup atau sudah meninggalkan dunia ketika Yesus datang, tidak ada untung yang ruginya atau ruginya, karena akhirnya itu bercakap mengenai iman kita, dan iman inilah yang menjadi dasar kepada pengharapan kita. Ya. Nah, apakah dasar pengharapan kita yang ada di dalam iman kita berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Tesalonika ini seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, dikatakan bahwa kita akan bersama dengan Tuhan. Ya. Maksudnya sama ada kita masih hidup atau setelah meninggal waktu kedatangan Tuhan itu, kita akan bersama dengan Tuhan juga. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17b mengatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi dijelaskan di sini bahwa mereka yang pergi atau meninggal ya di dalam percaya akan Kristus, mereka akan bersama-sama Kristus untuk selamanya. Bagi orang percaya, setiap kehilangan keluarga, walaupun itu adalah sesuatu yang pasti mendukacitakan, ya mungkin ada juga yang sakit hati, kehilangan, air mata, dan sebagainya. Tetapi ada pengharapan. Karena dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini, ya, dan di dalam ayat 14-17 dikatakan kita percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi jelas bagi kita kematian bukanlah satu tragedi, melainkan adalah satu kemenangan. Karena sekarang adalah masa di mana kita bersama dengan Kristus. Mengapa? Karena Kristus adalah hidup, dan karena itu kita juga memiliki hidup. Jadi ini adalah dasar pengharapan yang kita imani. Inilah kekuatan kita. Inilah yang menjadi mengapa kita harus bertahan di dalam iman kita sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, atau sementara kita bersedia menantikan pemergian kita daripada dunia ini. Ya, selain daripada itu dikatakan juga bahwa tempat telah tersedia untuk kita. Ini lagi indah kedengaran. Ya, ini kita boleh melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di sini dijelaskan bahwa akhirnya kita kembali kepada janji Allah sendiri melalui kata-kata Yesus, di mana dia mengatakan salah satu sebab dia harus kembali kepada Bapa adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, setiap orang percaya. Inilah pengharapan yang kokoh, yang tidak dijanjikan oleh mana-mana agama atau nabi-nabi manapun. Jadi jelas sekali bahwa kita mempunyai dasar yang jelas, yang pasti, yang kukuh, yang teguh dalam pengharapan kita. Dan bukannya mengenai dasar yang tidak pasti atau semuanya bergantung kepada mudah-mudahan dan sebagainya. Ya, kita bersyukur karena kita memilih untuk menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan. Dan itulah sebabnya akhir daripada bab ini, ya, Rasul Paulus mengakhirinya dengan kata-kata seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18, di mana di situ dia mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dan saya berharap di tengah keadaan dunia yang penuh dengan ketakutan, terutama dengan pandemik COVID-19 sekarang ini, ya, ramai orang hidup di dalam ketakutan. Kita tidak boleh menafikan kenyataan ini, ya, karena seperti pengarah kesehatan sendiri mengatakan, ya, virus ini sudah ada di tengah-tengah kita. Artinya kita harus menerima hakikat. Kita hidup sepertinya kita hidup bersama-sama dengan virus-virus ini. Masalahnya kita tidak nampak. Jadi memanglah siapa yang tidak khawatir, ya, kalau boleh-boleh tidak mau keluar rumah, kalau tidak urusan dan sebagainya. Tetapi di tengah kebimbangan, kekhawatiran dan sebagainya, kita percaya perjalanan hidup kita telah ditetapkan oleh Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir, karena seperti Rasul Paulus sendiri mengatakan, bagi kita orang percaya, baik hidup atau mati, kita hanya hidup untuk Kristus, karena hanya di dalam Kristus kita mempunyai pengharapan. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kita satu kelegaan, memberikan kita satu damai sejahtera, kekuatan, ketenangan di dalam Tuhan. Sementara kita terus berdoa untuk perlindungan, pemeliharaan, dan kesembuhan bagi mereka, khususnya jemaat-jemaat kita yang mungkin mendapat kesan langsung daripada pandemik ini. Jadi semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya firman-Mu ini sekali lagi akan memberikan kami kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran sekarang ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi satu dasar pengharapan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami di tangan-Mu. Kami yakin pemeliharaan perlindungan Tuhan menyertai kami. Oleh Tuhan kami mau berdoa, kiranya kuasa darah-Mu lah Tuhan yang terus menutup bungkus kami, keluarga kami, malah setiap orang yang Engkau kasihi, supaya dijauhkan, dilepaskan dari apa juga perkara-perkara yang memudaratkan baik secara jasmani, lebih-lebih lagi secara rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya.
Sidang jemaat Tuhan, sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi berdiri. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita memberi sorak-sorai bagi Tuhan. Kita memberi syukur kepada Tuhan.